Silakan Pak, pertanyaannya jelas dan ringkas. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ini mau nanya nih Ustaz. Orang tua saya udah setahun 5 bulan meninggal. Jadi ikatan saya ke beliau terus. Kadang-kadang sampai duduk termenung, nangis. Sambil duduk termenung, menangis. Terbayang ingatan aku sama beliau. Beliaulah mendidik aku dan membersih. Waktu aku setelah desitan, beliau yang membersihkan, tidak ada sanak saudaraku. Mohon solusi dari Ustadz, apakah ada doa khusus dari Nabi dalam hadis-hadis beliau? Dalam Quran kita kan udah tahu Ustadz ya. Terus dalam hadis Nabi ada nggak doa orang tua? Terus yang kedua, pendek saja, doa duha Ustadz. Itu hadisnya macam mana itu? Setelah saya tanya Ustadz di bidang hadis, beliau nggak tahu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan tentang bagaimana seorang ketika mendapatkan musibah. Dan sebelumnya kita merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana ketika seorang mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sedikit dari rasa lapar, rasa kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berdasarkan ayat ini, musibah apapun yang kita dapati, maka tidak ada kiat yang paling utama untuk menghadapinya kecuali dengan sabar. Dan sabar dari 3 sisi. Lisannya tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang musibah yang dia dapatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya air mata berlinang. Sesungguhnya hati sangat sedih. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar harus menjaga lisan. Yang kedua, sabar menjaga hati agar tidak menggerutu dengan sebuah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian sabar menjaga anggota tubuh. Tidak melakukan hal-hal yang mungkar, memukul-mukul, merobek-robek, menendang-nendang, yang menunjukkan dia tidak sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang yang sabar apabila menimpanya musibah, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka daripada Bapak menangis, kemudian meratapi kematian orang tua, ucapkanlah sering-sering inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanamkan itu dalam hati. Resapkan di dalam hati. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Niscaya kita akan tenang. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah ini dan gantikan aku dengan yang lebih baik daripada kehilangan yang telah aku dapatkan. Ini
yang bisa Bapak ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini. Dan saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan juga seluruh yang mendapatkan musibah, terutama di zaman sekarang, banyak sekali yang meninggal mendadak, apalagi kita di zaman penyakit mewabah, banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al-mayyitu yu'adzabu bi ba'dhi bukai ahlihi alaih. Sesungguhnya seorang mayit disiksa dengan sebagian tangisan keluarganya atasnya. Di dalam riwayat yang lain, yu'adzabu bimaniha alaih. Dia akan disiksa disebabkan karena dia terlalu diratapi. Dia terlalu diratapi. Maka ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an meninggal, keluarganya diberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari untuk menangisi kematian Ja'far. Setelah 3 hari, la buka ba'dal yaum. Tidak ada menangis setelah hari ini. Dalam artian menangis terlalu sedih atas kematian kedua orang tua ataupun orang tua, dan menunjukkan bahwasanya dia belum bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, belum bisa bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan, ya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, sesungguhnya kami milik Engkau dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Engkau, dan berikan aku pahala atas musibahku. Dan kemudian yang paling utama kita lakukan adalah kita menjadi anak saleh yang mendoakannya. Orang tua kita tidak memerlukan ratapan kita, tetapi orang tua kita memerlukan kita menjadi anak saleh yang mendoakannya, yang senantiasa selalu beristighfar untuknya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Qala anna yakunu li hadha. Qila lahu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di surga. Terus diangkat. Sampai orang ini mengatakan, dari mana aku dapatkan kedudukan yang tinggi ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan istighfar anakmu untukmu. Maka tugas bapak sekarang dan tugas semua anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, hendaknya memperbanyak memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.